Iya, silahkan. Bu, saya izin menyampaikan laporan hasil kinerja operasional perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Baik, terima kasih. Saya lihat dulu ya laporannya. A few minutes later. Dari data yang saya baca, terlihat ada peningkatan keterlambatan pekerjaan dan beberapa target juga tidak tercapai tepat waktu. Apakah ini berkaitan dengan kekurangan tenaga kerja? Bukan Bu, penyebabnya ada faktor lain. Kalau penyebabnya adalah faktor lain, tolong panggilkan staf operasional untuk kita bahas lebih lanjut. Baik Bu, saya panggilkan sebentar. Dari laporan yang saya terima dari manajer HR, kinerja operasional kita menurun disebabkan oleh banyaknya pekerjaan terlambat dan pengambilan keputusan terlalu lama. Apakah benar? Betul Bu, pada pengambilan keputusan yang lama, jadi kita di lapangan sering menunggu arahan terlebih dahulu sebelum bisa lanjut bekerja. Berarti ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan pekerjaan dan kompetensi yang dimiliki saat ini ya, bukan karena kekurangan karyawan. Betul Ibu. Baik, besok tolong adakan rapat untuk membahas solusi dari masalah ini ya. Baik Ibu. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Hari ini kita akan fokus pada evaluasi kinerja operasional dan menentukan langkah yang perlu diambil berdasarkan kondisi yang ada. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa masalah utama pada lambatnya pengambilan keputusan tidak adanya peran yang sesuai di operasional. Saya ingin kita memahami apakah kita memiliki sumber daya yang bisa dikembangkan atau perlu langkah lain. Baik Bu, dari data internal yang kita miliki terdapat beberapa karyawan yang memiliki potensi untuk berkembang ke posisi yang lebih tinggi. Di antaranya yaitu Cantika dan Nila Bu. Keduanya sudah menunjukkan kinerja yang stabil, konsisten, serta sudah memahami operasional dengan baik. Artinya kita memiliki kandidat internal yang cukup potensial. Betul Bu, namun demikian untuk memastikan kesesuaian dan kebutuhan jabatan tetap diperlukan evaluasi dan seleksi lebih lanjut. Baik, jika demikian kita akan memprioritaskan kandidat internal terlebih dahulu melalui proses seleksi. Namun sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu job analisisnya. Posisi apa yang sebenarnya kita butuhkan? Baik Bu, dari job analisis kita membutuhkan manajer operasional yang mampu mengendalikan alur kerja dan mengambil keputusan dengan cepat. Baik, kalau kebutuhannya sudah jelas, bagaimana dengan kriteria kandidatnya? Untuk job specification, kandidat sebaiknya memiliki pengalaman operasional minimal 3-5 tahun. Selain itu, kandidat juga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap alur operasional dalam kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang efektif, serta kemampuan pengambilan dalam keputusan. Betul Bu, dengan apa yang disampaikan oleh staf analisis, karena kebutuhan utama kita saat ini adalah mempercepat proses kerja dan melalui keputusan yang tepat. Setelah kita mengetahui kebutuhan dan kriterianya, selanjutnya kita tentukan sumber kandidatnya. Apakah kita perlu mencari dari luar atau alternatif lainnya? Untuk kondisi saat ini, saya menyarankan kita memanfaatkan sumber internal terlebih dahulu, karena kita sedang membutuhkan orang sudah memahami sistem kerja sehingga bisa langsung menjalankan tugas tanpa memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama. Kita juga sudah memiliki data karyawan yang kita bisa evaluasi berdasarkan kinerja dan potensi yang dimiliki. Baik, berarti kita prioritaskan kandidat dari internal terlebih dahulu. Baik Bu, untuk menjaga transparansi dan memberikan kesempatan yang adil, informasi lowongan juga akan disampaikan secara terbuka di lingkungan perusahaan. Untuk informasi akan kami sebarkan melalui email perusahaan dan papan informasi internal, sehingga seluruh karyawan yang memenuhi kualifikasi dapat mengajukan diri. Pastikan deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, dan kriteria ditulis dengan jelas, agar karyawan yang melamar benar-benar memahami tuntutan posisi tersebut. Baik Bu, untuk proses penilaiannya, kita akan menggunakan pewawancara terstruktur agar penilaian lebih konsisten dan objektif. Baik, kalau sudah jelas, rapat kali ini saya tutup dan untuk proses seleksi saya serahkan kepada manajer HR. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Cantika dan Nila. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Dewi selaku manajer HR dan ini rekan saya Ratna yang akan mendampingi proses wawancara. Saya
Saya ingin memulai pertanyaan yang sama untuk kalian berdua. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar pada posisi manajer operasional ini? Saya tertarik karena saya sudah terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional. Selain itu, saya memahami alur kerja yang ada. Saya melihat posisi ini sebagai kesempatan untuk berkontribusi dan berkembang dalam meningkatkan kinerja tim. Saya tertarik karena saya ingin keluar dari zona nyaman dan juga ingin mencoba hal baru seperti mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam tim sehingga dapat mendorong saya untuk berkembang lebih baik. Oke, baik. Saya ingin menggali lebih dalam terkait pengalaman kalian. Bagaimana cara kalian dalam mengelola pekerjaan operasional? Memastikan setiap tugas memiliki target yang jelas. Selanjutnya, saya memantau tim secara berkala agar pekerjaan berjalan sesuai rencana. Bagaimana dengan Anda, Saudari Mila? Saya mengatur pembagian tugas dan menjaga komunikasi agar anggota tim dapat memahami tanggung jawabnya masing-masing dengan jelas. Dalam kondisi pekerjaan yang mendesak, bagaimana cara kalian mengambil keputusan agar pekerjaan tidak tertunda dan dapat terselesaikan dengan baik? Saya akan melihat kondisi dan data yang tersedia lalu mengambil keputusan agar pekerjaan tetap berjalan tanpa ada hambatan. Kalau saya sendiri Bu, saya biasanya mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan agar keputusan yang saya ambil itu dapat lebih tepat. Namun, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, terima kasih atas jawaban kalian. Terima kasih Cantika dan Mila. Hasil wawancara akan kami evaluasi terlebih dahulu dan akan kami informasikan pada tahap selanjutnya. Baik, kita sudah melalui proses wawancara. Sekarang saya ingin mendengarkan hasil evaluasinya berdasarkan sesuai kebutuhan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baik Bu, berdasarkan hasil wawancara terdapat perbedaan yang sangat jelas dari kedua kandidat. Cantika memiliki kemampuan yang sangat cepat dalam mengambil keputusan dan cukup tegas dalam menghadapi situasi operasional. Dia juga sudah terbiasa menghadapi situasi kerja yang dinamis, jadi ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Sedangkan Mila memiliki kemampuan dalam pembagian tugas dan menjaga komunikasi tim dengan baik. Namun ia cenderung lebih lama dalam mengambil keputusan karena mempertimbangkan banyak hal. Baik, karena Cantika yang lebih memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini, maka saya putuskan bahwa manajer operasional dapat diisi oleh Cantika.